Ini judulnya ya. Oke, jadi Goeser tuh apa? Pesepeda ya, penggemar sepeda. Ini makin lama makin marak di kita, ya, kelihatannya, dan perlu pengetahuan mengenai sport injury, apa-apa aja cedera olahraga yang mengenai atlet sepeda. Jadi kita lihat bahwa di sini meningkatnya popularitas dari sepeda sebagai olahraga merupakan aktivitas rekreasi yang telah menyebabkan insiden cedera akut dan cedera yang berlebihan. Cedera berlebihan itu yang overuse atau kronis ya, mencapai 90% dan 85% pada cedera berlebihan. Kemudian yang akut disebut temannya juga akut ya. Akut tuh tiba-tiba ya. Jadi ini terjadi pada saat kecelakaan nih. Lagi enak-enak naik sepeda, tiba-tiba kecelakaan. Jadi bisa kendaraan bermotor, paling banyak nih 50%, atau kerusakan permukaan jalan, ya jadi renjul gitulah ya. Jadi udah kencang jalannya renjul, susah menghindari jatuh ya. Atau bisa juga goesernya gemuk, sepedanya kecil, nggak taunya lepas tuh sambungannya, itu bisa juga terjadi itu. Itu adalah masalah mekanis pada sepeda, itu mencapai sekitar 12-24%. Nah, itu yang paling sering kita temukan. Ini nggak sederhana yang untuk nomor 3 nih, bisa timbul suatu fraktur pada pelvis dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini, ini penelitian tahun 2005, ternyata yang upper limb cukup banyak ya, jadi pada kasus akut sampai hampir 60%, kemudian lower limb sekitar 45-48% ya, pada goeser. Ini tipenya yang paling banyak abrasi. Abrasi ini biasanya luka lecet ya. Kalau yang kena pohon atau jatuh ke gasruk gitulah ya. Jadi luka lecet pada tungkai bawah atau bisa pada kepala atau upper extremity. Yang kronis sekarang seperti apa? Kronis ini overuse. Jadi udah sakit terus dihantam naik sepeda gitu ya. Ini bisa menyebabkan frustrasi ini. Jadi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Berobat ke sini nggak sembuh. Ke orang pintar nggak sembuh. Ya. Akhirnya ke orang yang nggak bisa apa-apa, yaitu ke dokter nih. Nggak tuh ada masalah di situ ya, ligamennya rusak ya, sobek, Iya, bisa harus itu. dengar. Itu bisa menyebabkan frustrasi. Kasih linknya nggak? Ini biasa, ini mencapai 85% overuse ini. Cukup banyak ya, 85%. Dan biasanya mengenai leher 48,8%, lutut sekitar 41%, selangkangan atau gluteus 36%, dan tangan 31%, dan punggung bawah 30%. Jadi harus diperhatikan juga nih kalau ada cedera yang lama yang nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang gimana nyeri leher? Nyeri leher ini terjadi akibat kejang otot, terutama levator scapula ya, jadi pada belikat, dan otot trapezius yang megang dari vertebra ke ekstremitas atas. Ini biasanya sebagai respon terhadap hiperekstensi yang terus-menerus ya. Kalau naik sepedanya nggak memperhatikan kesehatan, contohnya dia atau stangnya tidak diperhatikan terlalu lebar, ya, kemudian tangannya sikunya tuh hiperekstensi terus, jadi yang kerja bukan si otot, jadi yang hard tissue-nya yang kerja si tulangnya. Ya itu nggak boleh itu, karena nggak ada shock breaker-nya sih tadi ya, absorbernya nggak ada. Absorber sendiri kan harusnya di siku itu. Jadi kalau ada yang renjul jalanannya, dia main sikunya. Ya. Jadi nggak boleh diluruskan, dia harus sedikit fleksi. Nah ini atau predisposisinya bisa kita kenal bahwa
ini adalah otot punggung atas yang tidak terkondisi dengan baik. Ya, seperti contohnya otot trapezius yang upper part, yang dia insersinya ke kemana tuh? Clavicula lateral, ya, yang bagian superficial itu nggak kerja dengan baik tuh. Ya, jadi disuruh kerja terus nanti ada yang disebut sebagai neck turtle, jadi neck kura-kura. Nanti kita jelaskan kenapa apa itu kura-kura atau turtle neck. Atau stangnya terjatuh, ya itu juga bisa ya, faktor predisposisi kurang kuat kuncinya. Atau kursinya terangkat pas dia berdiri, ngangkat, kejepit gitu ya. Atau helmnya terlalu berat, ini juga faktor predisposisi. Oke. Nah ini tahun 2013, penelitiannya si Weiss, dia meneliti 132 pengendara sepeda. Ternyata nyeri bahu terjadi pada 20,4% pengendara sepeda. Jadi hampir cukup banyak, yaitu seperempatnya ya. Dan dapat perubahan aktivitas otot bahu dan biceps. Yang kerja berat kan mereka berdua nih, si biceps sama otot bahu. Jadi terlalu stres terjadi suatu seperti kontraktur gitu. Nah itu terjadi imbalance dari otot-otot bahu. Ya, jadi menyebabkan suatu nyeri jadinya. Kalau kasus akut, yang tersering adalah benturan langsung ke bahu, menyebabkan cedera jaringan lunak dan atau patah tulang. Ya, jadi bisa menyebabkan fraktur proximal humerus atau clavicle paling banyak ya, atau jaringannya, umpamanya kafnya sobek ya, atau bicepsnya putus, bisa macam-macam karena kebentur langsung ke akromion. Yang paling banyak adalah clavicula atau tulang selangka. Kalau fraktur proximal humerus jarang terjadi kecuali pada pasien dengan osteoporotik. Jadi tulangnya mengalami osteoporosis, itu jatuh sedikit aja udah patah tuh ya. Patahnya nggak tanggung-tanggung, bisa jadi kominutif kalau kayak gitu. Nah, gimana dengan manajemennya atau pengelolaannya? Posisi bagian bawah akan mempengaruhi posisi badan bagian atas otomatis ya, yang dapat diatur melalui posisi stang. Jadi stang sepeda itu harus betul-betul fit ke badan kita, sehingga comfortable pemakaiannya dan tidak merusak otot-otot bahu atau otot leher dan lain-lain. Kemudian distribusi berat antar kursi dan tangan disesuaikan, ya, dan biasanya sedikit berbobot ke arah kursi. Jadi otomatis kursinya lebih tinggi ya. Perlengkapan pelindung ke puncak bahu itu harus pakai. Jadi proteksi diri harus pakai helm, pelindung bahu, pelindung siku, ya, lutut, semuanya harus pakai, dan itu untuk kepentingan kita sendiri. Jangan sampai terjadi suatu cedera pada muskuloskeletal. Sekarang ada tips yang aman untuk bersepeda ya. Yang pertama yaitu yakinkan bahwa tinggi sagel dan jarak stang sesuai dengan tubuh. Jadi harus fit banget tuh dengan tubuh kita ya. Jangan terlalu lebar. Nanti terjadi suatu yang tadi saya bilang, oversize atau jadi tumpuannya ke siku karena mengendalikan tulang gitu. Hard tissue-nya yang kepegang. Sedangkan kita membutuhkan soft tissue lebih banyak berperan di sini. Kemudian pastikan palang kendali pada posisi tepat karena berpengaruh pada tangan, bahu, leher, dan tulang belakang. Ya. Kemudian posisi palang kendali yang tepat dapat membuat bahu membentuk sudut selebar 90 derajat antara tulang bagian atas lengan dan tubuh. Ya. Jadi harus jelas-jelas membentuk sudut lebar 90 derajat. Ya. Sudut lutut sekarang, lower extremity, sudut pengendara sepeda dan pedal harus sesuai untuk mengurangi risiko cedera lutut maupun ankle. Ya. Dan siklus kayuhan harus 35 sampai 45 derajat. Ya, kalau terlalu habis, terlalu ekstensi, otomatis akan memperberat si lututnya. Ya. Cedera bersepeda. Sebenarnya sepeda itu ditemukan tahun 1800 ya, dan menjadi populer makin hari makin bertambah tahun untuk rekreasi dan olahraga.
Dan di Amerika sendiri sampai 80 juta pengendara sepeda. Dan ada masalah fisik seperti tadi, leher, lutut, pangkal paha, tangan, dan belakang tubuh. Itu paling sering kita temukan. Jadi perlu diperhatikan ketinggian sadel terlalu tinggi saat pedal pada jam 6, pas di bawah persis ya, terjadi perubahan pada panggul dan tulang belakang menjadi bengkok. Jadi mudah terjadi regangan pada hamstring atau disebut sebagai hamstring strain. Jadi itu sakit sekali tuh ya, nyerinya sampai ke lutut bagian medial. Kalau terlalu rendah, tekanan di dalam lutut bertambah, jadi nyeri pada bagian depan lutut. Itu bisa menyebabkan patellofemoral pain syndrome. Kalau menekuk di lututnya terlalu banyak, akan timbul nyeri di panggul dan nyeri pada punggung. Jadi masing-masing kalau kayak gini sering berhubungan ya. Jadi agar diperhatikan cara cara pakainya, posisinya. Nyeri pada sendi bahu sekarang ya. Jadi posisi sepeda nih tidak sesuai. Ya. Tidak ada kontrol otot leher dan sendi bahu. Ini disebut sebagai the turtle. Ya, turtle itu kura-kura ya. Jadi sangat penting banget tuh kalau kita berkelakuan seperti kura-kura itu lebih capek dan lebih menimbulkan suatu sakit. Ya. Jadi atasi dengan cara genggam handlebars dengan rileks, dia rileks semuanya. Siku sebagai peredam getaran atau shock absorber yang tadi saya katakan. Jadi, sikunya tuh sedikit dibengkokkan, otot-otot harus menyangga bahu dan tidak oleh tulang sebagai penyangga. Itu sama sekali nggak boleh. Sendi bahu harus diangkat oleh telinga. Jadi seperti tegak gitu ya. Jadi jangan bungkuk, jangan nunduk, jangan lihat tanah, tapi harus tegak. Soalnya diangkat oleh telinga. Sehingga fungsi otot harus bekerja dengan baik. Karena dia harus bersifat lembut dan tidak bekerja dengan keras. Nah ini kalau kita lihat contoh, ya di sini orang lagi naik sepeda nih, digambarkan di sini ada yang hitam dan merah. Kalau yang hitam adalah otot-otot trapezius bagian atas, ya, dari yang akan mengangkat clavicle, ya. Sedangkan yang merah adalah otot-otot bahu. Jadi harus balance tuh antara keduanya. Ya, jadi kepala atau matanya tuh menatap ke atas tuh, ya, itu yang benar tuh. Jadi karena otot-otot leher, otot bahu itu harus rileks sebetulnya. Jadi untuk menghindari nyeri yang tadi kita katakan, nyeri leher, bahu, tulang belakang, dan lain-lain. Ya. Trapezius yang bekerja lebih berat di rileks di sini. Nah kalau kita bandingkan, kita lihat dari posterior, dari belakang, yang kiri no space. Ya, jadi no space itu yang turtle, ya, yang turtle ya. Jadi kalau di belakang kita cek, periksa telinga Anda itu apakah bahu Anda tidak setinggi telinga Anda gitu ya. Jadi kita harus perhatikan yang kanan si telinga lebih tinggi daripada bahunya. Ya, dalam fungsi otot yang baik pada pesepeda, western, otot-otot ini harus lembut dan tidak terlalu banyak bekerja. Tapi jika kita seperti kura-kura seperti yang kiri, mereka akan bekerja terlalu keras dan biasanya menyakitkan. Jadi harus ada space-nya. Jangan sampai nggak ada space. Jadi cara mudahnya adalah dengan memikirkan jarak antara telinga dan bahu. Otot-otot yang digambarin hijau ini, yang panah-panah ini yang harus kita ikutin. Jadi karena pas kepalanya diangkat, belikatnya akan lari ke bawah dia. Ya, jadi sesuai dengan panah itu yang baik tuh, yang lebih rileks. Ini juga penting untuk yang ada space-nya ini untuk membantu pernafasan yang merupakan bagian terpenting dari bersepeda. Ya. Jadi neck turtle. Jadi kita jangan melakukan neck turtle ya. Kemudian kecelakaan. Mekanisme yang sering adalah sepeda terguling, ya, otomatis ya, masuk lagi kencang masuk ke lubang, nggak lihat nih lagi ngelamun.
menggelitik dan jatuh. Ya, itu masuk ke kondisi akut ya, atau pengendaranya terjatuh penumpangnya. Ini hal ini bisa menyebabkan karena direct trauma bisa menyebabkan suatu fraktur clavicula atau sternum atau kadang-kadang sternal clavicular dislocation itu yang paling repot, dan cedera tulang iganya atau kostanya fraktur. Yang pertama adalah cedera clavicle paling banyak ya, sering ini membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada tubuh bagian depan. Ya, berbentuk huruf S, jadi dan terdapat banyak saraf dan pembuluh darah di sekitarnya. Jadi nggak lurus seperti gambar ini. Kalau gambar ini kelihatan di depan lurus, sebetulnya kalau lihat dari superior atau dari atas, itu berbentuk huruf S. Jadi cara pasang rasa verbalnya juga harus betul di sini ya. Ini akibat jatuh paling sering 80% pada sepertiga tengah ya. Kemudian klinisnya atau gejalanya, pasien akan terlihat dalam posisi melindungi bahu jatuh ke bawah, ditahan sama si tangan yang sehatnya, nahan yang sakit, kemudian mengimobilisasi untuk menghindari gerakan bahu. Ya. Ini contohnya, yang ini gambar yang kiri gambarnya, yang kanan foto ronsennya, jadi seperti gini. Ya. Jadi hati-hati banget kayak gini. Oke. Mekanisme cederanya adalah tangannya lurus ya. Jadi lever armnya pada antebrachi dan brachi atasnya, sehingga dia langsung numpuk fulcrumnya di clavicle, jadi langsung patah deh clavicle-nya ya. Yang disebut sebagai outrage position. Atau benturan langsung pada tulang selangka. Ini jatuhnya begini, jadi bahunya duluan. Ya, jadi fulcrumnya di clavicle sepertiga tengah. Patah juga akhirnya. Ya. Untuk gejalanya kita gampang lihatnya ya. Pasti pasiennya nih meringis kesakitan. Jadi bukan ketawa-ketawa, malah nyengir nih kesakitan. Terus tangan yang sakit nahan, tangan yang sehat nahan yang sakit. Otomatis tuh ya, karena dia nggak mau tangannya jatuh. Ini kemudian kalau kita lihat kondisi fisiknya, terdapat permukaan bahu yang tidak rata. Ya, jadi berubah bentuk lah, atau kita sebut sebagai deformitas. Kemudian tampak memar, bengkak, dan terasa panas kalau kita pegang ya. Jadi jangan langsung pegang gitu aja, kita lihat, inspeksi dulu nih. Udah permukaannya nggak rata, disebut deformitas. Kemudian tampak memar ya, ada kebiruan tuh atau bruise. Kemudian ada bengkak, bengkaknya bisa dari soft tissue atau perubahan bentuk dari tulangnya ya. Dan kalau kita lakukan palpasi tampak panas ya, karena terjadi inflamasi di situ. Kemudian kalau kita gerakan, ya sulit untuk menggerakkannya. Ya, jadi enggan untuk menggerakkan. Ya, jadi curiga lah suatu fraktur. Ya. Kemudian terdengar suatu grinding sensation pada saat dia mengangkat lengan ke atas. Pengelolaannya kita kasih kompres es dulu nih. Jadi kalau segala bentuk bengkak kita kasih kompres untuk menghilangkan inflamasi, untuk memperbaiki sirkulasi darah, ya. Kemudian imobilisasi dengan menggunakan kain tertentu. Dia kita bisa menggunakan Amsing atau Mitela, atau yang ini nih gambar kanan, disebut sebagai Russell Verban. Sebenarnya gampang pasangnya, kita bisa buat sendiri ya dari kasa itu apa? Verban kasa yang panjang tuh. Kemudian dibuntar diisi kapas. Kapas ujungnya diikat atau di plester, kemudian kita gunakan untuk mengikat si clavicular kiri kanan. Ya. Yang penting di sini adalah tadi kan kita udah katakan bahwa secara anatomis clavicle itu berbentuk huruf S. Jadi kita harus usahakan seperti huruf S lagi. Jadi tangannya harus torak pinggang ya. Jadi agar pada saat torak pinggang dan membusungkan dada, dia akan tarik-menarik si clavicle-nya, otot-ototnya, menarik ke arah clavicle sehingga si clavicle-nya akan berbentuk huruf S lagi. Ya.
Ini beberapa contoh, yang kiri mitela ya, zaman dulu sih mitela terus, lama-lama jadi Amsing dan Ransel Forward, ya kayak gini. Ini bisa dibuat dari kasa gulung ya, diisi kapas. Ya. Jadi ini fungsinya begitu diikat begini, dia si huruf S-nya ini akan terbentuk kembali dan mempertahankan huruf S tersebut. Ya. Nah ini perhatikan cara masangnya, si penderitanya harus tolak pinggang nih kayak gini. Ini masih salah karena dia masih bungkuk. Mestinya harus kayak orang sombong tuh, tegak ya. Harusnya tegak ya. Yang belakang baru dia masang. Oke. Dislokasi ini 50% dan semua dislokasi ya. Dislokasi itu definisinya adalah lepasnya bonggol sendi atau kaput humerus dari glenoid. Jadi kalau kita tahu bahwa sendi bahu itu sendi yang aneh ya, karena dia kepalanya lebih besar daripada mangkoknya. Kalau literatur mengatakan dia 3 kali lebih besar daripada mangkoknya. Jadi gampang sekali dislokasi. Jadi stabilitas semua dipegang oleh soft tissue ya, apa ligamen, kapsul dan otot-otot lainnya. Loncatnya sering ke anterior ya karena berbentuk si skapulanya itu lebih berarah ke retroversi. Jadi mudah sekali loncatnya ke anterior. Untuk klinisnya seperti gini, gambarnya gambar A ya. Jadi hilang nih si pertama di bawah nggak bisa digerakin ya, kemudian tangannya dipegang sama yang sehat. Nah, ini khas seperti yang tadi ya. Kemudian nggak bisa megang bahu yang sakit, ya otomatis lah ya karena sakit ya. Kemudian yang penting sekali adalah kontur bahunya hilang. Kalau kita lihat ujung bahunya akan berbeda dengan yang sehat ya. Ternyata dia hanya kelihatan tulang doang di sininya. Ya, tulang doang terus kapuk humerusnya lari ke depan. Kelihatan lebih nonjol. Jadi kita sebut sebagai shoulder dislocation. Ya, perhatikan nerve-nya juga di sini. Ini seorang bapak 50 tahun nih, KLL, kecelakaan. Jadi kalau kita lihat bandingan dengan yang sehat, yang kiri, dia prominence akromionya lebih kelihatan. Ya, glenoidnya, kaput humerusnya ada di anterior. Dan posisi lengannya dia sedikit ke arah eksternal rotasi, ya. Kemudian kalau kita bikin ronsen, ternyata dia loncat ke depan dan ada fraktur di sini, fraktur gluteal tuberosity, miliar comminutive. Ini jelas harus operasi, nggak bisa ditarik gitu aja. Ini contoh yang lain, dislokasi lari ke belakang, namanya sebut sebagai posterior dislocation. Di sini tanpa patah tulang ya, tanpa fraktur, mulus pinggirnya. Ini berarti ini bisa dikembalikan dengan mudah ini. Ya, ketika itu udah dikembalikan, kita lakukan vapor dressing. Di sini nggak ada gambarnya, tapi menggunakan arm sling. Ya. Perhatikan arm slingnya juga jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Biasanya kita sarankan dia si tangannya ini megang bahu yang sebelahnya, udah bisa, baru kita pasang arm slingnya. Kemudian kita lepaskan tangannya, jadilah kayak gini. Ya. Lebih nyaman, nggak sakit dan mempertahankan posisi dari kaput humerus pada tempatnya. Ya, ini fraktur proximal humerus pada pasien dengan osteoporosis ya. Kemudian pembidaian ini kita harus tahu juga ya, karena dia adalah untuk mencegah terjadinya pergerakan anggota tubuh yang cedera. Ya, jadi apa namanya? Bidai harus mencakup sendi dan tulang agar efektif. Jadi dia harus memegang dua sendi yang harus diikat ya. Jadi dua sendi harus diikat agar diam pada tempatnya. Tujuannya adalah satu, mencegah pergerakan, mengurangi terjadinya cedera di sekitar bagian tulang, memberi istirahat pada anggota badan yang patah, kemudian mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi lumayan juga nih pakai bidai, nyeri bisa berkurang. Mengurangi resiko terjadinya emboli lemak ya dan shock.
Kalau sakit terus-terusan nanti lama-lama bisa shock atau terjadi suatu emboli, loncat, tertimbul suatu lemak, sumbatan lemak. Kemudian juga mengurangi pendarahan dan membantu percepat proses penyembuhan. Untuk jenis bidai kita tahu ada bidai keras, kemudian bidai yang dapat dibentuk seperti bantal, selimut, atau karton. Jadi kita bisa menggunakan salah satu bidai tersebut. Atau bisa juga menggunakan, kalau ada payung kecil, bisa pakai payung kecil untuk menahan. Ya. Kemudian diikatnya pakai apa? Pakai sapu tangan, ya, atau sarung, bisa. Segala rupa bisa dipakai untuk sebagai bidai. Ya, jadi bidai traksi sudah bentuk jadi biasanya pada femur, ini biasanya di rumah sakit ya, kita kerjakan skin traksi, kemudian adanya mitela yang tadi ada udah gambarnya, bebat ya namanya. Ini contohnya, jadi dia konsepnya harus memegang dua sendi di sini. Kalau dia patahnya di lengan bawah, lengan bawah, jadi kita ukur si kayunya, kemudian tali yang ujungnya dan ujungnya. Sendi tersebut harus diam. Ya. Ini contoh yang lain sama sebetulnya. Nah ini udah dipasang bidai, kemudian dipasang mitela untuk istirahatkan. Sekarang udah ada arm sling, lebih enak. Nah, ini contoh yang lain bidai kayu nih ya. Jadi konsepnya ini di sini dua, untuk bisa jadi dua dimensi dari bidai kayu. Nah untuk yang femur nih panjang nih, ya, dari ujung kaki sampai ke pelvis atau ke perut. Ya, jadi ini biasanya di umbilikal nih, ngikatnya. Oke. Jadi pedoman umumnya adalah satu, kasih inform konsen, kedua, paparkan seluruh bagian cedera dan rawat pendarahan bila ada. Selalu buka atau bebaskan pakaian pada daerah sendiri sebelum membidai. Kemudian jangan lupa kita nilai gerakan kakinya atau tangannya, gerakan atau jadi lumpuh. Nah, kita cek dulu nih sebelumnya dan sesudahnya. Ya, karena kalau kita terlalu kencang pasang talinya bisa menekan saraf, ya lumpuh juga nantinya. Ya. Oke. Jadi sebelumnya dicek dulu biar nggak disalahkan. Kemudian siapin alat-alatnya seperti tadi kayunya, kemudian kapasnya untuk pelembutnya ya, kemudian talinya dan lain-lain. Kemudian jangan berubah posisi. Biasanya kita perlu satu orang lagi untuk menahan posisi frakturnya agar pada tempatnya. Ya. Kalau dia ada patah tulang yang nongol keluar nih, jangan kita usahakan untuk masuk, biar dia aja tutup si lukanya dengan kasa NaCl contohnya, atau dicampur antibiotik infusi si penutupnya ya, itu boleh sebelum di-refer ke rumah sakit. Jadi bidai harus meliputi dua sendi. Bidai harus meliputi dua sendi. Bentar ya, lari nih. Aldi. Sambil menunggu mungkin kalau bila Akang, Teteh, ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Silahkan. Tadi sangat menarik sekali tuh panjang stang sepeda ini ya. Panjang stang sepeda itu bisa mempengaruhi kekuatan di tangan. Yang banyak kesemutan ya Kang Guna ya. Iya. Tadi gimana cara mengukur stang sepeda ini supaya enak? Betul. Saya masih menunggu slide-nya Prof. Mungkin ada sedikit gangguan teknis sebentar.
Mangga Prof, bisa dilanjutkan. Masih di mute, Prof. Belum. Teknisi nah tuh, Prof. Panggil. Eta loncat wae eta geus tah. Tong indit-inditan gitu, si tadi sebelah. Aldi, kemana Aldi? Aldi coba support. Iya, loncat deui Ya karunya tuh, ya kalau kita mikir sorangan tah, kemana budak teh? Atau Kayak. Prof, paparannya Yang tadi ada. Dr. Gunawan. Pelan-pelan, Prof. Ya. Profna pakai servelo, Dok, jadi ngebut. Sur. Tenang, Prof. Pertanyaan sudah banyak, Prof. Kedengeran, Pak? Good? Kedengaran, Prof? Ya, apa sih tadi ya? Jelas, Prof. Jadi bidai itu harus ngunci 2 sendi ya, tulang yang patah. Jadi ukur dulu panjang bidainya, jangan sampai kelupaan. Kita udah beres-beresin si frakturnya, tapi bidainya nggak diukur gitu. Ya, jadi kepanjangan, jadi nggak lucu nih jadinya. Ya, jadi bisa seperti itu. Terus lapisi bidai dengan bahan yang lunak, jadi bisa dengan kapas, kemudian dibungkus dengan kertas, ya, dengan kasa gulung ya. Kemudian ikatan harus cukup jumlahnya. Jadi setelah dipasang bidai harus dicek lagi nih gerakannya, sensasinya, sirkulasinya. Jangan sampai udah pasang bidai nggak bisa gerak gitu, jadi lumpuh gitu ya. Itu kesalahan di kita itu ya, karena kita sebelumnya nggak ngecek, tapi setelah pembidaian baru kita ngecek. Kalau terjadi nggak bisa gerak ya kita harus buka lagi, kita longgarkan lagi ya. Demikian juga untuk sirkulasinya, dicek ujung kukunya. Kalau kukunya dipencet merah, putih jadi lepas merah, nah itu akan baik seperti itu. Oke. Nah, jadi pada tangan ini sering juga ya, karena memegang stang, kemudian remnya, ya. Ini akan terasa mati rasa kalau menggunakan sepeda terlalu lama, bisa mati rasa atau kesemutan kronis, atau kelemahan pada otot tangan. Ini biasanya paling banyak kompresi pada saraf ulnaris. Karena ini lengannya dalam hiperekstensi dan abduksi. Cangkel nih lama-lama nih. Ya. Jadi oleh karena itu cara ngatasinya ya kita harus sering-sering merubah posisi tangan yang sering sangat di stang itu kita rubah-rubah ya. Seperti pada gambar ini ya, jadi sekali lurus, sekali dibengkokkan, atau stangnya dipindahkan ke bawah, atau berdiri dan berdiri dengan tangan di drop pada stang. Nyeri lutut, nah ini nyeri lutut sering juga ya. Jadi yang kronis
biasanya kita lihat di bagian depan atau bagian samping, anterior atau lateral. Di anterior atau depan, penyebab terseringnya adalah sindrom nyeri patellofemoral atau patellofemoral pain syndrome (PFPS). Ini disebabkan oleh apa? Oleh fleksi dan ekstensi yang berulang. Ya. Selama bersepeda, kekuatan kontraksi otot paha depan selama ekstensi lutut akan melukai struktur peripatella. Ya, jadi pada saat ekstensi akan merusak periarticular patella. Ya. Pengelolaannya ubah pelatihan dan mengoreksi faktor predisposisi yang tadi. Ya. Kemudian pengaturan sepeda, kita perhatikan juga analisis biomekaniknya pada saat gaya turun, mungkin perlu untuk mengurangi beban pada sendi patellofemoral. Jadi perlu diistirahatkan juga sesaat pada patella tersebut. Ya. Oke, nah ini contohnya yang kiri nih di pedal ya kakinya, ini bukan bola basket nih, bukan bola sepak, tapi menggambarkan cycling dari kayuhan pada sepeda dari top sampai dead center, pusat rusaknya ya. Oke. Yang kanan ini perubahan posisi ya, tadinya tegak jadi berada bungkuk, ya itu harus dipikirkan juga. Kemudian fleksi lipat horizontal plane ya. Jadi pada fase kekuatan awal ini 10 sampai 20 derajat di bawah horizontal plane. Jadi kalau kita ada tahu horizontal yaitu daerah yang sejajar dengan lantai itu harus 10 sampai 20 derajat. Itu pada fase awal. Jadi jangan langsung digeber langsung, jadi bikin posisinya yang seenak mungkin. Ya. Ini akan melindungi lutut dari sakit dari patellofemoral pain syndrome. Oke. Sekarang yang untuk lateral. Yang lateral ini biasanya karena ITB, yaitu iliotibial bend syndrome. Ini penyebab terseringnya adalah akibat gesekan berulang antara pita iliotibial dan condylus femoralis lateral. Jadi biasanya nyeri lututnya pada saat fleksi lutut 30 derajat karena dia merupakan sudut tubrukan dari iliotibial bend, ya, ITB. Ini yang menyebabkan sakit di bagian luar, bagian lateral. Untuk pengelolaannya, memperbaiki kesalahan pelatihan dan mengkondisikan otot penstabil pinggul. Jadi otot pinggul juga harus dilatih juga, ya. Kemudian ketinggian saddle harus diperhatikan, itu yang paling efektif. Ya seperti ini ya. Jadi betul-betul hip dan knee-nya extend, ya. Ini yang kiri ya. Jadi hamstringnya juga akan bergerak lebih daripada originnya. Oke. Ini kemudian jarak antara jog ke saddle juga harus diperhatikan, ya. Jadi perhatikan BDC-nya, bottom dead center. Aduh. Baru tahu juga nih aku nih kayak gini-gini. Dikasih tugas sama Dr. Agus, jadi kebayang nih Pak Agus nih, dia sama Dr. Guna nih. Kemudian B-nya nih panjang tungkai bawah ya, jadi dari greater trough sampai lantai ya, jadi harus sesuai jaraknya dengan sifisis pubis. Oke, nah ini beberapa penyebab knee pain pada pemain sepeda, pada goeser. Jadi kita harus perhatikan anatomi, baik fitnya, kemudian trainingnya. Ya, jadi banyak banget yang harus kita perhatikan. Ya, seperti panjang kaki, ya, akan mempengaruhi stres dari ITB, kemudian lebar pelvis, ya. Biasanya orang-orang yang obes ya, jadi lebar banget tuh biasanya.
Kemudian kaki juga sama nih, ada pes planus ya, telapak kakinya datar, itu menyebabkan medial knee pain, kemudian rotation tibial internal, patella malalignment. Ya, jadi kalau legnya inflexibility, ITP syndrome. Kemudian kita tinjau dari sepeda, saddle-nya terlalu tinggi atau saddle terlalu rendah, akan terjadi apa? Ya. Oke. Banyak sekali penyebabnya. Untuk training juga repeat increase menyebabkan kalau kecepatan latihan jadi muscle tightness, atau itu juga merupakan suatu microtrauma, jadi pain. Ya, harusnya kan di stretching dulu atau di ya latihan pelan-pelan dulu, jangan langsung di rapid tiba-tiba. Ya. Kalau terlalu berat, naik gunung contohnya dapat menyebabkan kerusakan dari tulang rawan. Terjadi juga chondromalacia. Ya. Kemudian bisa menyebabkan juga medial stress pada menekan high gear ratio, jadi terlalu berat ya. Ini harus kita tahu nih. Yang cedera yang lain nih, yang dari soft tissue, ada Achilles tendinitis, hamstring, ITB atau iliotibial band syndrome, patella tendinitis atau plantar fasciitis. Ya, jadi harus kalau ada plantar fasciitis, saddle-nya harus ditinggikan nih. Ya, adjustment, di-adjust. Semuanya mainnya di saddle semua nih kelihatannya. Ya. Kalau hamstring ya saddle-nya harus di forward, dimajuin ke depan nih. Ya. Kalau Achilles tendinitis, saddle-nya harus dinaikin. Jadi menghilangkan beban ke organ-organ yang di sini. Ya. Jelas ya. Nah sekarang jadi punggung. Kita lari ke punggung, ke vertebra, biasanya disebabkan oleh posisi membungkuk yang berkepanjangan. Biasanya berhubungan dengan opresi diskus lumbar 4, traksi pada faset, dan traksi ketegangan otot atau ligamen. Pengelolaannya jadi penyesuaian, di adjustment lagi nih, ya. Sudut dan tinggi saddle, ya, tinggi posisi dan panjang stang, latih perut bagian bawah kalau lagi tidak naik sepeda, atau tidak kelenturannya. Ini nyeri selangkangan, ya. Ini duduk terlalu lama dapat mengakibatkan cedera pada beberapa area anatomi, termasuk tekanan atau callosity atau fibrosis subkutan dan nodul kistik perineum subkutan. Ya. Kalau laki-laki bisa menyebabkan neuropati pendenda dan wanita menyebabkan trauma vulva. Ya. Pengelolaannya gunakan kursi atau jok atau saddle modern yang dirancang secara anatomis. Ini bisa kita rancang sendiri. Nanti ujung-ujungnya bisa pakai kulit atau apa, atau kulit imitasi. Sesuaikan posisi kulit, kemiringan, tingginya untuk mendistribusikan tekanan. Jadi nggak satu tekanan aja. Jadi harus didistribusikan. Ya. Kemudian terapi fisik untuk memperoleh keseimbangan kekuatan dan terapi fisik dasar panggul yang sehingga dapat membantu. Ini juga sama distribusi tekanan juga. Kalau yang lebih bandel ya kita lakukan blok saraf nih, saraf pendera atau resep frekuensi dengan USG, radiofrekuensi pada saat pendera yang ada. Jadi pergelangan kaki ini kelihatannya yang terakhir nih. Gunakan sepatu yang bersol kaku ya, jadi sepatunya itu jangan yang kayak sendal swallow, lembek gitu ya, harus yang kuat, yang kaku, ya, karena dia mengharapkan kaki pengendara sepeda menjadi tuas yang kokoh untuk transfer tenaga ke pedal, dan seringkali terkait dengan perubahan sensorik termasuk metatarsalgia dan neuralgia interdigital. Ya. Bila sepatunya lembut, menyebabkan nyeri pada tendon Achilles, yes. Lengkungan yang lebih rata atau fleksibel atau pes planus, atau gerakan-pergerakan kaki yang berlebihan selama mengayuh pedal. Jadi jangan pakai yang lembut sepatunya. Dan kalau jadi gini lagi ya.
Nah, ini pengelolaannya yang untuk nyeri pada pergelangan kaki. Oh, ini dia. Nah, kalau di kaki juga posisi sadar rendah, makanya sadarnya terlalu rendah, ya dorsifleksinya akan berlebih tuh. Yaitu juga menyebabkan akhirnya tendinitis juga, ya karena terlalu ke atas. Kalau sadarnya tinggi, menyebabkan plantar fleksi yang berlebih. Jadi bisa menyebabkan plantar fasciitis, ya, dan atau metatarsalgia yang berat, nervnya kena, dan lain-lain. Untuk pengelolaannya, adjustment lagi. Gunakan ortotik khusus bersepeda. Ini bisa pesan ke rehab, ya, rehab medik. Modifikasi mekanik kaki bersepeda. Jadi kita bikin modifikasi kaki ini, mekanik dari kaki untuk ukuran sepatu yang pas. Kemudian si pedalnya juga disesuaikan. Seperti di sini gambarnya. Ya, kalau kakinya miring terus ke arah medial, kita bikin modifikasi ke arah ini. Kalau tengah, bagian bagus, ya ini ke arah luar. Jadi jepitannya ke arah luar. Kemudian kalau kakinya ada calcaneus valgus, ya contohnya yang B, ya kita harus modifikasi ini, kasih ganjel di sininya. Pokoknya usahakan se-comfortable mungkin. Ya. Ini ditambahkan wedge varus, ya. Jadi dia bisa kakinya bisa enak seperti jalan biasa. Ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Guna. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih atas presentasi yang sangat informatif. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bacakan untuk Prof. Bisa di-share Oh iya. atau bisa dijawab saran-sarannya bagaimana. Begitu pula dengan masukan dari akang-akang, teteh-teteh, Prof, dokter yang lain mungkin punya pengalaman atau punya tips dan trik bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama itu pertanyaan dari Teh Rina Orin. Prof, mau tanya, bagian pengelolaan tadi jika kesemutan pada pergelangan tangan, apakah itu pengaruh dari posisi stang juga? Bagaimana Prof? Mungkin ada pencerahan. Ya. Terima kasih Dr. Guna, terima kasih pertanyaannya. Kesemutan nih kaitannya dengan stang ada ya. Jadi kalau terlalu lebar, terus salah megangnya, jadi tumpuannya selalu pada abduksi ya, dan tumpuannya pada tulangnya itu kan nggak boleh. Dia harus sedikit sebagai ada absorber ya. Jadi ada kelenturan pada saat ngerem mendadak itu bisa main si badannya, si sikunya. Karena di situ ada nervus ulnaris juga. Nah, si tangannya bisa menyebabkan kesemutan kalau terus-terusan overstress dan posisi abduksi tersebut. Jadi jelas ada hubungannya Dr. Guna. Ya, baik Prof. Terima kasih. Mungkin betul posisi stang juga berpengaruh. Selain itu juga mungkin tinggi dari sadel ya yang membuat titik tumpu terlalu berat ke arah depan. Mungkin juga bisa dikurangi dengan bar tape kalau pakai road bike yang lebih empuk, terus sarung tangan juga ya. Kemudian posisi yang selalu diaktifkan bergerak berpindah sedikit biar tidak stasis dari posisi yang begitu terus gitu ya. Boleh? Mungkin ada tambahan, Dokter Monty, silakan dok. Iya, makasih Dokter Guna. Nambahin aja, ini mah nggak ahli kayak Prof, cuma sehari-hari aja. Jadi gini, kalau waktu saya juga mengeluhkan hal itu, ternyata ketika saya baca dari beberapa buku soal sepeda, itu intinya kalau semutan di pergelangan tangan itu karena kita bertumpu dengan menggunakan tangan. Terutamanya
kalau kita menggunakan road bike. Tapi kalau kita menggunakan MTB, itu berarti memang betul tadi seperti kata Dokter Guna sama penjelasan dari Prof, itu joknya atau stangnya. Tapi kalau untuk road bike, intinya kita kan memang bungkuk pada posisi bungkuk pada road bike. Ternyata kita tidak boleh menggunakan tangan kita sebagai tumpuan kita bungkuk. Tetapi justru kita bungkuknya itu karena kita mengatur badan kita supaya rectus abdominis yang nahan kita supaya dia bungkuk. Jadi tangan kita harusnya bisa santai. Jadi yang nahan kita bungkuk itu bukan tangan karena kita bungkuk terus tumpuannya di tangan, tapi karena rectus otot perut kita yang nahan gitu. Jadi memang otot kita jadi otot perutnya yang harus nahan bahwa kita bisa bungkuk. Latihannya memang bungkuk dan lurus tanpa harus didorong pakai tangan gitu. Itu aja mungkin sedikit bisa membantu gitu. Makasih. Terima kasih Dokter Monty. Bukan sedikit dok, itu banyak membantu. Informatif kali itu. Pengalaman tuh lebih bagus. Saya maju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua mungkin dari Teh Ovi. Ini ada, saya lagi menunggu jadwal operasi lutut ligamen ACL. Wah, komplit dengan osteoartritis, penyebab kecelakaan 10 tahun yang lalu. Dan olahraga berat. Instruktur aerobik. Wah, aktif berarti ini, TOV ini. Dulu dokter menyarankan untuk perbanyak latihan sepeda kalau tidak mau operasi. Tapi sekarang lutut semakin parah. Dokter bilang latihan sepedanya tidak boleh di tempat yang nanjak. Bagaimana solusinya dok biar tetap bisa goes? Wah, sebenarnya high demand ya Prof? Iya, betul. Orangnya sebenarnya high demand. Bagaimana Prof? Mohon informasinya. Ini udah 10 tahun yang lalu ya. Makin lama makin berkelanjutan osteoartritisnya. Ya, jadi kalau di ronsen nih udah masuk ke derajat 4 nih kelihatannya. Mudah-mudahan enggak, Prof. Jadi gimana ya? Mungkin perlu informasi umur ya, Prof. Berat badan ya, Prof. Iya, umurnya. Umur, kemudian BMI-nya berapa, harus tahu juga nih. Kemudian aktivitas, yang penting pola lifestyle-nya harus dirubah nih. Kayak naik turun tangga atau angkat berat, ya itu harus dihindari juga. Biar tidak menimbulkan suatu rasa sakit. Ya, di samping sepedanya juga jangan dimasukkan gear yang berat-berat gitu. Tapi masih suka main ke yang nanjak nih, tolong dipertimbangkan juga karena kita tujuannya sekarang kan untuk melatih otot-otot paha seperti quadriceps dan hamstring. Jadi diharapkan mereka juga akan banyak membantu di mana patelanya dia akan diam pada apa namanya groove-nya gitu ya. Jadi tolong dimanja-manjain lah lututnya, ya. Saya rasa itu Dokter Guna. Dokter Guna mungkin ada tambahan? Baik, Prof. Ya, saya setuju sesuai dengan Prof tadi katakan bahwa memang informasinya perlu umur, berat badan, dan keadaan yang terupdate mengenai tulang rawan di sendi lututnya. ACL memang membuat lutut tidak stabil, tapi bukan berarti lutut diistirahatkan sebenarnya maksudnya. Itu ya Prof ya. Jadi kalau demand sebagai instruktur aerobik memang lebih cepat, lebih baik untuk diperbaiki kesehatan lututnya. Gitu ya Prof. Instruktur aerobik berat loh. Iya. Ya. Aktif. Tapi sekarang mungkin berubah juga nih Teofi, mungkin dari instruktur TikTok. Baik, saya menuju pertanyaan yang selanjutnya.
dari Kang Trisna Gumilar. Prof, saya sudah bersepeda hampir 6 atau 7 tahun. Setahun terakhir saya merasakan sakit atau pegal pada paha kanan belakang, pada hamstring berarti Prof. Ketika diam atau malah tidak bersepeda. Tapi kalau mengayuh, justru rasa pegal itu tidak terasa. Kenapa, Prof? Hamstring. Jadi Jadi hamstring akan mungkin terasa sakit kalau dia diam. Kalau ya, beliau malah ini yang termasuk kronis nih ya, karena udah cukup lama nih. Jadi overuse yang berlebihan. Jadi pada saat rest dia sakit, tapi pada saat gerak nggak sakit gitu. Jadi ini tipikal untuk overuse syndrome ya. Satu itu, kedua juga mungkin kita harus pikirkan terhadap lumbalnya ya. Jadi mungkin ada, nggak tahu nih umurnya berapa atau beratnya berapa, kita nggak tahu. Jadi kalau umpamanya dia udah terjadi spondyloartrosis, juga bisa menyebabkan seperti itu ke arah bawah sebetulnya. Ya, jadi harus dicari lagi nih penyebabnya. Ya, itu aja mungkin Dr. Guna. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, salah satunya mungkin bila sudah, kalau seperti ini, saya berpikirnya malah logikanya pada saat posisi mengayuh, sudah ada vasodilatasi, ya sudah ada posisi hangat, dia lebih memuai, lebih lentur, dan rasa pegal itu berkurang. Itu ya, Prof. Tapi walaupun hal-hal seperti iliotibial band atau hip-nya atau lower back itu harus diperiksakan. Apakah terjadi fatigue seperti tadi Prof bilang atau tidak. Terima kasih, Prof. Ya, kembali. Yang selanjutnya dari Kang Asep Toto. Malam, Prof. Usia saya 42 tahun, berat 115 kg, tinggi 72. Tapi masih sanggup bersepeda sejauh 70 km sehari. Wah, cukup bagus ini mah ya, Prof. 70 km sehari. Yang ingin saya tanyakan, apakah baik untuk kesehatan maupun tubuh saya? Terima kasih. Enggak, Prof? Terima kasih, Dr. Guna. Ini pasti ada tujuan nih, kenapa sampai sehari 70 km. Karena dengan berat 115, ya, tingginya memang tinggi banget nih, 72 cm dan masih muda. Ya, untuk kayak gini juga pasti ini ada maksudnya nih. Kenapa ingin main sepeda sampai 70 km sehari? Mungkin untuk weight training, mungkin untuk menurunkan berat badan, ya itu juga bisa. Tapi yang penting sih jangan terlalu diforsir ya, kelihatannya kayak seperti harus kita katakan tadi, yang kalau mau jalan lama sehari 70 km sehari ya harus ganti-ganti posisi lah, jangan sampai merusak daerah-daerah tertentu seperti leher, lengan, atau panggul, atau yang paling cukup berat yaitu daerah ankle yang karena dia tumpuan berat badan. Jadi udah berat badannya numpuk ke situ, terus sampai 70 km sehari, ya kita perhitungan juga. Posisi pegang stangnya juga harus sering dirubah, jangan satu posisi aja. Jadi pokoknya dijaga lah, jangan sampai ngerusak organ-organ tubuh kita. Itu aja mungkin Dr. Guna. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya melihat partisipan ternyata sudah banyak, Prof. Ini ada 261 partisipan. Tapi yang 200 mungkin linknya belum dapat, Prof. Jadi yang masuk baru 61 orang. 61 ya. Baik, Prof. Mungkin ada share dari
partisipan atau ada tips dan trik. Saya juga ada beberapa slide yang tadi mendadak saya sedikit mencari-cari, Prof. Nanti saya share sedikit aja, gambar aja. Oke, kalau belum ada, saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini malah dari Kang Eko Sulistiono. Saya fraktur klavikula di bagian ujung atau distal. Menurut rumah sakit yang melakukan ronsen, lalu pindah rumah sakit sama dokter yang mengoperasi dikira patah di 2 titik. Lalu operasi direncanakan dengan LCP 7 lubang dan 4 skru. Pada saat dibedah ternyata benar di bagian kiri saya patah. Apakah treatment ORIF ini sudah tepat, Dok? Saya operasi tanggal 6 Januari 2021. Saya khawatir membuat tidak nyaman pada saat sembuh nanti. Ini sebenarnya bisa ditanyakan langsung Japri sama Prof ya sebenarnya. Gitu. Jadi saya kira ini kita pas dulu mungkin ya, Prof. Iyalah, benar. Ya, nanti akan bisa di Japri sendiri Kang Eko ke Prof Hermawan. Kebetulan Prof juga memang subspesialistiknya di bagian shoulder dan elbow. Jadi klavikula bagian dari shoulder atau bahu nanti bisa dikonsultikan langsung dengan Prof. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya. Prof, izin bertanya, saya bersepeda sudah 10 tahun, namun selalu memiliki keluhan yang sama, terlepas setelah menggunakan mountain bike maupun road bike. Kram yang muncul di paha depan setelah goes berat 3 jam. Wah, kalau menurut saya logiknya 3 jam itu harus ada jeda istirahat sebenarnya. Kalau nggak asam laktat. Iya, benar. Asam laktat meningkat. Numpuk nanti. Iya. Nanti numpuk. Bagaimana cara untuk mencegahnya, Prof? Sudah baik fitting dan selalu menggunakan klit atau sepatu sepeda, tapi keluhan itu tetap ada setelah waktu tertentu. Mohon pencerahannya. Enggak, Prof? Ya. Terima kasih, Dr. Guna. Terima kasih kepada Fajar ya. Hebat nih, udah 10 tahun. Jadi kramnya, problemnya adalah kram di femur depan ya. Ya, Prof. Quadriceps Nah, ini tampaknya. mungkin, ya quadricepsnya. Ini timbulnya setelah berapa jam ya? 3 jam Setelah bersepeda. 3 jam. 3 jam bersepeda langsung kesemutan. Ya, langsung Ya, jadi merasa pegal ya mungkin ya, Prof. iya. Pegal kiri kanan kelihatannya ini. Jadi Kram. ya sebetulnya kalau kram itu ya banyak faktor yang menyebabkan kram ya. Yang pertama yaitu dehidrasi ya, contohnya ya. Dehidrasi juga bisa menyebabkan kalau kita banyak keringat, minumnya kurang, Elektrolit, itu Prof. mudah elektrolit ya, jadi mudah sekali timbulnya kram. Satu itu, kedua mungkin disebut sebagai radicular pain juga bisa ya, jadi ada pergerakan yang terus-menerus, kemudian dia menekan sarafnya, dia yang ke arah quadriceps, dia juga bisa menyebabkan kesemutan dan kram juga. Jadi harus kita lacak lagi nih, ya. Jadi mungkin kita harus join sama bagian spine ya, mungkin untuk dilihat lagi. Karena ini udah kebiasaan, udah 10 tahun, bayangkan ya, 10 tahun main sepeda, lama-lama ya fatigue juga nih, atau timbul suatu stenosis kanal nih. Kita nggak tahu usia berapa soalnya nih Pak Fajar ini, baiknya sih kita anggap sebagai radicular pain aja dulu ya, jadi yang perlu kita lacak lebih lanjut lagi dengan melakukan X-ray dari lumbalnya, lumbus sakralnya. Ya, jadi mungkin itu dulu. Jadi kalau penyebabnya elektrolit ya minum aja Pocari Sweat atau lain-lain sambil bawa di situ sambil pada saat main sepeda. Ya.
Ya, Prof. Saya Dokter, Ya, nambahin Dr. Guna boleh? itu. Ya, mangga, ya Dok. Dr. Monty, silakan. Ya, terima kasih Prof. Dr. Guna. Jadi kalau lihat 10 tahun sepeda, mau pakai RMTB dan mau pakai RB 3 jam ke atas sepedanya, sebenarnya yang penting bukan 3 jamnya sebenarnya. Kalau biasa ada keluhan itu, yang penting itu kadensnya atau RPM-nya, putarannya kencang atau enggak. Kalau di atas 70 km per jam, kadensnya ya, bukan ininya, kadensnya, RPM-nya. Kalau kadensnya tinggi, di atas 70, dan kemudian dia ada kram di paha depan, otot yang paling besar dari tungkai, maka dia biasanya karena hiponatremi. Kalau hiponatremi atau kurang natrium itu karena goeser hanya minum air putih, padahal dia sebenarnya harusnya seperti tadi kata Prof, itu harusnya minum elektrolit. Nah, seringkali hanya minum aqua atau air putih aja atau teh yang dibekal di sepedanya. Nah, padahal jumlahnya juga harusnya kalau udah 3 jam itu sudah minimal 3 kali 500 elektrolit, bukan 3 kali 500 aqua. Nah, jadi coba dirubah di lain kali kalau sepeda dan kadensnya tinggi, RPM-nya tinggi, coba minum seperti tadi kata Prof, Pocari Sweat 2:1 dengan aqua. Harusnya keluhannya berkurang. Itu aja mungkin sedikit. Makasih. Ya, Makasih, terima kasih Dok. tambahannya. Ya. Ya, jadi benar tadi. Jadi ion tubuh juga harus diganti. Ya, sebenarnya mau 5 liter juga boleh. Paling juga jadi istirahat, berhentilah, kencing dulu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya sebenarnya dari Kang Anang Wasya. Ini sebenarnya tadi sudah dijawab sama Prof dan Dr. Monty juga. Oh iya, Tambahan udah. bahwa perlakuan bila kesemutan di pergelangan tangan. Jadi memang posisinya sebisa mungkin, terutama untuk road bike, tidak bertumpu pada tangan. Jadi memang harus memperbaiki posisi di mana otot-otot abdominal lebih digerakkan atau posisi yang tempat duduknya yang diperbaiki. Mungkin ya itu sudah terjawab. Iya. Oke. Pertanyaan pertama tadi ya. Ya, saya ada sedikit share gambar-gambar sedikit mungkin Prof. Mohon izin Dr. Agus. Ya, silakan. Tadi saya dapatkan siang, jadi saya cari-cari. Ya, ini sedikit aja common cyclist problem, masalah-masalah yang biasa dijumpai pada pegoes. Duit. Kalau duit sebenarnya masalahnya bukan pegoes aja ya, Prof. Mungkin semua orang masalah. Sepeda kurang mahal. Mesti bisa diangkat pakai jari kelingking. Kudu bisa ngapung atau ngacir. Pokoknya kayak Luna Maya. Pokoknya saya mah pengen kayak Luna Maya gitu ya. Ya ini sebagai ice breaking aja dari saya, Prof. Nah, tadi juga Prof sudah bilang ada trauma akut maupun trauma berulang atau repetitive injury. Yang paling sering sebenarnya repetitive injury kalau jatuh kecelakaan ya trauma akut. Kalau trauma berulang ini bisa macam-macam, ada low back pain, hip pain, saddle, nyeri bujur lah istilahnya ya, bahu, neck, tadi semua sudah disampaikan sama Prof. Kemudian ada injury cedera yang tersembunyi. 3 injury yang sering tersembunyi pada orang pegoes dan bagaimana cara memperbaikinya. Salah satunya itu adalah adaptive muscle shortening atau
otot-otot yang mungkin sumbu seratnya memendek dan memerlukan suatu latihan atau penyesuaian. Kemudian ada lagi yang disebut dengan lower cross syndrome. Ini mungkin sebenarnya Dr. Agus nih yang jagonya nih untuk mengenai low back pain pada pesepeda. Kemudian ada knee pain. Ya, knee pain ada yang dikatakan paling sering namanya biker's knee. Itu mungkin bisa di patella tendon, ya, di tendon patella atau di bawah tempurung maupun di daerah atas tempurung. Ya, itu juga tadi juga sudah seperti Prof kemukakan mengenai iliotibial band syndrome bagian pinggir, paha pinggir bawah. Ya. Nah, kemudian juga kita lakukan stretching, tapi kita nggak tahu plan-nya mau gimana gitu. Ya. Yang tahu saya sih plannya cari gorengan sambil sepedaan. Ya. Kemudian ini alignment tadi yang Prof sudah katakan ya, mungkin incorrect position atau posisi kurang tepat, akhirnya jadi posisi pelvis atau pinggul yang kurang tepat sehingga menyebabkan tidak nyaman ya atau terlalu tilting dan lainnya. Itu biasanya dalam itu kembali lagi sebenarnya masalahnya mungkin sebagai saran untuk topik selanjutnya adalah yang mengupas mengenai bike fitting dan bike sizing sehingga hal-hal pencegahan pada topik yang hari ini bisa dicegah. Nah ini bike fitting dan bike sizing. Ini juga sama. Ini juga beberapa yang saya tadi search atau ya, bagaimana cara memilih ukuran sepeda, baik road bike maupun mountain bike. Nah ini cleat position dan knee pain. Awalnya ini pernah saya presentasikan waktu acara di FK juga pada komunitas goes. Ini awalnya saya juga belum mengerti, ternyata memang cleat position dan knee pain ini sangat penting karena berulang kali atau repetitive injury. Jadi kita lihat garis lurusnya bisa dilihat di gambar paling kanan atas ya bagaimana cara menggoes atau posisinya cleat. Ternyata posisi cleat itu juga menentukan. Nah, posisi tangan juga lurus terhadap tulang kering. Nah, cleat juga bisa diputar ke kanan kiri maupun kemiringannya sehingga hal-hal yang tadi bisa dicegah. Kemudian panjang sadel maupun cranknya sehingga pada saat kaki turun itu setidaknya tidak lurus totali 0 derajat tapi mungkin 10-20 derajat. Nah, ini juga ada 90 derajat untuk shoulder-nya, 15 derajat untuk elbow. Kemudian, nah ini bike fitting tujuannya seperti itu. Nah, nyeri bujur. Ini nyeri bujur. Ya, kalau nyeri bujur ya sabar aja karena orang sabar pantatnya lebar. Jadi pakai yang paling postur 5 atau lebih lebar. Ya, jadi ini juga fungsinya karena di gambar ini juga itulah tekanan paling tinggi pada sadel. Yang cocok yang mana silakan dipilih gitu. Nah, ini juga sesuai dengan anatomis masing-masing karena sangat-sangat individual. Wrist pain yang tadi ya, wrist pain juga median nerve dan lain-lain ya, kalau ada cedera dan lain ulnar nerve compression pada RB ya tadi sudah dibahas juga oleh Prof dan Dr. Monty. Itu aja Prof ya. Terima kasih. Makasih Dr. Guna. Mungkin ada yang mau share? Guna punten pertanyaan saya kelewat kayaknya. Oh, baik dok. Sebelum Baik, gambar Kang Eko. Oh iya dok, enggak dok. Prof, oh iya ada. Dari Dr. Setiawan bahwa kalau saya kadang terasa nyeri menjalar telapak kaki
sebelah kanan, baik dengan sepatu, klit, ataupun tidak, tapi hanya kadang-kadang. Lebih sering terjadi saat malam, nyeri telapak kaki kanan. Baik, Prof. Mangga mungkin ada pencerahannya. Ya, terima kasih Dr. Guna, terima kasih Dr. Setiawan, kumaha damang Pak Setiawan. Jadi Alhamdulillah, kumaha sepeda listriknya masih suka dipakai, Prof? masih. Oh. Jadi ini kayak nyeri menjalar sih di kita Dr. Agus mungkin masuk radicular pain ya, sampai ke telapak kaki. Jadi ini juga harus dicari lagi nih Dr. Setiawan nih. Terbatas di telapak kaki aja, Kang. Nyeri dan Oh enggak, panas. ini bukan di calcaneusnya. Enggak, di daerah ke arah metatarsal. Oh. Ya dia metatarsalgia nih. Ya. Itu juga bisa metatarsalgia. Jadi mungkin kalau mau pakai biar nyerinya berkurang, kita bisa beli silikon pad tuh Pak Setiawan di Sakura atau di mana lah yang untuk satu insole dari silikon. Jadi untuk metatarsalgia. Jadi bukan tumitnya aja, tapi depannya juga harus dilindungi juga dengan sesuatu yang empuk. Jadi itu mungkin. Oh iya, Ya. saya juga baru ingat di tes tuh pakai Atrix ya, Atrix untuk insole. Ternyata dari Ya. analisisnya memang daerah metatarsal itu lebih merah, jadi titik tekannya lebih berat sehingga akhirnya dipakai koreksi dengan insole. Itu tapi dipakai untuk sepeda lari, sepatu lari. Sepatu lari ya. Tapi untuk sepeda mah belum. Tapi haknya juga jangan terlalu tinggi juga kalau mau pakai sepatu. Kalau hak tinggi ya tekanannya semua ke depan. Insole-nya, Prof. Metatarsa. Jadi insole-nya yang diatur. Ya, baik, betul. Mungkin itu pengguna. Ya, Prof. Terima kasih. Dr. Setiawan, terima kasih juga pertanyaannya. Ini ada lagi dari Kang Budi. Kalau pegalnya di bawah leher, pengaruh dari apa ya? Terapinya apa? Jadi kalau goes, mau nengok ke kanan, teh kagok. Mungkin muscle neck spasm ya, Prof? Iya. Ada Iya, tadi. pencerahannya. Ini mungkin kita perhatikan yang tadi itu loh, Pak Budi nih. Jadi yang space dan no space. Ya, jadi kalau kayak gini ya jadi yang pada saat main sepeda atau ngegoes tuh no space-nya lebih banyak. Jadi kita angkat kalau naik sepeda si telinganya sehingga lebih di atas daripada bahu. Jadi diharapkan otot-otot lehernya jadi rileks di belakang, ya sekelilingnya. Jadi harus diperhatikan posisi pada saat goes, kepala jangan terlalu di bawah bahu. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin masih ada lagi pertanyaan atau yang mau share secara langsung, bisa juga. Dr. Guna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam semuanya, Pak Iwan. Apa kabar? Baik-baik Selamat aja? malam. Baik. Baik, Pak Eri. Udah lama tidak bersua, Pak Eri. Iya. Dr. Guna, jadi ini mengenai saddle ya. Mengenai saddle, itu sesungguhnya sekarang itu saddle itu seperti sepatu. Ya, jadi ada ukurannya yang saya lihat itu. Saya lupa mereknya ya, tapi melalui satu apa ya? Jadi jarak antara tulang duduk kita itu diukur. Ya, betul. Karena kan itu individual kan. Jarak tulang duduk tuh tiap orang kan nggak sama. Nah, betul. Kalau udah ketemu ukurannya, maka dicarikan nomor saddle-nya gitu. Ya. Ya, jadi supaya tulang duduk itu ngepas di atas saddle itu. Cuma
dulu mah di toko mana ya, lupa lagi tuh di Di depannya TRB TRB. saya mah Dok pakai seller royal. Shell Royal, betul. Seller royal di Ada TRB harus ukurannya. duduk, nanti itu kelihatan. Ada itunya ya, ada Ada ukurannya. tipenya, ada A1, A2, A3 sama M1, M2, M3. Tergantung tipe sepedanya, apakah sepeda yang sudutnya 30 derajat atau yang sudutnya tegak, yang laser tadi kata Kang Guna di gambarnya. Saya Kita pakai itu- untuk road bike. Kita itu diukur jarak tulang duduk Ya. gitu. Betul. Berapa senti, lalu oh ini katanya sadelnya. Nah itu memang enak gitu. Jadi nggak SML aja gitu. Jadi ada ukurannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Eri. Mungkin ini maksudnya ya, Dr. Setiawan ya. Ini kan Ya. titiknya itu adalah jarak tulang duduk. Dan dilihat tadi postur 5, 4, 3, 2, 1 itu berbeda karena kita lebih condong ke depan, titik berat dari yang dimaksud Dr. Eri tadi juga berubah. Jadi tergantung tipe sepeda dan tergantung jarak antara tuberculum maius atau kita masing-masing, makanya lebih individual. Itu berarti komputeras ya, Dr. Guna ya, Pak Eri ya, diukur sama komputer. Ya, ya Prof. Ada di bike fitting di beberapa tempat seperti Ya. di NCC, di Jalan Sadakeling ada bike fitting. Share-nya lagi. Prof Ildren nih, Prof Ildren Saptri ini kalau naik sepeda kuat sekali. Tidak sakit-sakit ya Kang Ildren, gimana? Ada kabar? Ada Prof. Zairin, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini Waalaikumsalam. kalau ini mah sepeda, main bola, apalagi lengkap Gulat. sekali, Prof nih, gulat. Prof, pengalamannya bagaimana Prof? Di sepeda Banjarmasin Prof? Ya, kalau sudah usia 60 datar oke, tapi kalau nanjak agak berat. Ada e-bike, Prof. Pakai e-bike Prof. Mungkin Kang Asno, Kang Miming mau bicara Kang? Kang Agus, saya mau nanya ke Kang Zairin. Silakan. Kang Zairin sama Technia kuat siapa? Kalau datar masih bisa sampai 70 kilo, tapi kalau nanjak susah. Salam buat Technia ya. Ya, sama-sama. Kang Tio Jai, sama. Jai. Ya, Jai. Tergantung Ya. gunungnya ya. Kalau gunungnya tergantung gunungnya kan kuat enggaknya? ya. Di Kalimantan tuh kalau yang gunung, ya kalau gunungnya yang ringan, kalau ada daerah pegunungan Meratus tuh nggak sanggup, udah 3 kali nyoba nggak sanggup. Dibantu e-bike Prof. Dibantu Iya. e-bike Prof. Mungkin dari teman-teman lain ada pengalaman yang berhubungan dengan sport injury. Sebetulnya harusnya menanyakan ke suhu kita nih Kang Eri nih. Seusia di atas 70 tahun, 73 Kang Eri ya. Selama goes ini pernah kena cedera nggak Kang Eri? Oh, bagus. Bukan cedera, jatuh sih. Jatuh. Kali jatuh. Udah 3 kali. Ini gigi sampai retak juga karena jatuh. Wah. Itu kapok kan? Itu kecelakaan tiba-tiba gitu. Tapi ya bersepeda mah harus jangan kapok gitu. Jatuh juga bersepeda lagi terus. Cuma kita harus lebih hati-hati lah. Iya, pengalaman ke Pangandaran ini kakak nomor 2, nomor 3 ini tangannya kesemutan, keprek-keprek, jatuh.
Ada Baik. Kang Daeng nih, Dok. Ada Kang Daeng sama Kang Zulfikar, mungkin mau share pengalaman sesepedahan. Silakan. Yang paling penting nih, kapan kita ke Banjarmasin nih, goes di Banjarmasin. Goes lanjut di kali ya. Eh, Setelah pandemik lewat. Pandemiknya lama sekali. Yang penting menjaga protokol kesehatan, Kang. Enggak, saya kembalikan ke Dr. Agus, Dok. Terima kasih, Dok. Baik. Kang Prof Hernawan Nagarasid, terima kasih informasinya. Iya, Sangat kembali. Informatif sekali. Teman-teman nanti mau minta paparannya, Prof, sama Kang Guna juga. Oh, mangga. Ya, PPT-nya, Prof. Kami juga rekam nih. Mangga. Kami juga rekam. Ya. Mudah-mudahan nanti Marshal Gilang bisa dimasukkan ke YouTube di sana. Dan memang cedera karena olahraga goes ini sudah banyak gitu ya, karena pegoesnya banyak yang instan sehingga tidak memperhatikan tadi jenis sepeda, tinggi sepeda, sadelnya dan semuanya, sehingga kalau di kasus saya, di kasus Prof Jairin banyak yang low back pain ya, Dokter Jairin ya, Prof ya, yang low back pain, terus tendon Achilles, lutut, terus tadi juga bahu ya sering sakit. Nah ini mungkin kita kalau yang akan datang bila mendapatkan nanti narasumber yang lebih paham ya, ini sepertinya Kang Eri nih bagaimana memfit sama fit sama apa Kang Guna tadi? Baik fitting dan baik sizing. Nah itu baik fitting dan baik sizing nih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan narasumber yang ahlinya. Mungkin Wawan mau nggak ya, Wawan NCC ya? Satu lagi Guna, baik pricing, harga. Iya Kang Dadang, baik pricing juga. Eta tuh udah maunya tuh yang tadi yang coba yang tadi yang money itu coba dicek lagi. Ini yang masalah umum goeser, tapi ternyata masalah umum semua itu. Ya. Kalau ini mungkin ini nih ke Kang Setiawan nih Kang. Waktu itu kan Kang Tiau ini sering sakit pinggang ya. Tapi setelah mempraktekkan 3 olahraga ya, sakit pinggangnya hilang. Dan goesnya makin kencang nih. Waduh, saya jadi takut ikutan ke sana nih, yang nanti libur nih. Enggak, saya justru takut kakak kedua karena sudah ganti sepeda baru. Itu ke Alas Roban tuh yang saya tidak pernah lupa, saya nggak bisa ngejar kakak kedua nih. Benar-benar sakti. Karena post-it adjustable nih. Wah, saya harus belajar tuh post-it adjustable. Tapi kan sebetulnya gravel. Kalau sekarang kan diganti lebih licin. Wah, ini makin galak nanti di jalan. Iya. Kapan dilelang atau dikasihkan kepada kakak atau ke junior? Adik, biasanya adik. Kakak nggak dapat. Gimana Kang? Ceritanya Kang? Low back pain-nya hilang? Ya, jadi saya latihan core, muscle core. PT-nya kebetulan istri sendiri. Jadi di fitness Unpad kan di lantai 3 ada. Jadi saya cadangkan 2 kali seminggu untuk latihan, untuk fitness, penguatan otot-otot yang bisa menyangga. Tadi kan kata kakak kedua ya, Kang Monty juga kan otot perut ya, tadi disampaikan dalam posisi bungkuk tadi tidak mengandalkan ke lengan, nantinya akan timbul kesemutan gitu, pembebanan di daerah lengan kita. Nah, jadi saya juga melatih otot-otot itu saja, tapi saya juga meninggikan sedikit, sudutnya agak dirubah setelah pulang dari Semarang. Nah, 2 kombinasi itu saya coba kemarin ke Nagrek. Kok enak ya, nggak ada keluhan gitu. Sebelumnya saya waktu ke Semarang hari ketiga itu parah sekali, yang di hari ketiga itu dari awal bersepeda udah nyerinya udah kerasa gitu. Akumulasi dari perjalanan hari pertama dengan hari kedua gitu. Jadi saya sudah mulai merasa. Nah, kalau kemudian latihan lari itu lebih memperkuat ya power, sehingga 45 kilo enak kemarin yang di daerah
Yang saya dengan kakak ketiga nih sama Kang Miming waktu latihan di Ranca Ekek ya, itu speed enak banget tuh. 45 enak gitu ya. Jadi powernya makin kuat gitu. Itu yang terasa. Karena memang karena lari itu berat sekali ya. Saya sampai sekarang nggak bisa pace-nya tinggi. Jadi pace-nya paling dapat 8,3 aja udah bagus. 9 paling. Makanya lihat Kang Miming pace 5, bingung sendiri kita. Tapi kalau pace-nya juara maraton 2, sekian ya Kang ya, 2,5 ya. Ya itulah pengalaman. Sekarang udah merasa lebih nyaman dengan kombinasi 3 olahraga itu. Ya itu. Jadi low back pain tadinya saya mau tawarin mau di endoskopi nih Kang Tio. Selain endoskopi gitu. Tapi ternyata penguatan otot-otot perut, otot-otot pinggang, quadricep itu sangat bermanfaat pada waktu kita melakukan aktivitas ya, khususnya goes di sana. Nah, ini Kang Miming nih. Ya, Kang. Saya itu kami ini pada bingung nih. Kok kapan tidurnya nggak capek-capek, pagi-pagi sudah lari, sepeda dan lain-lain. Bagaimana nih Kang Miming mengatur pola olahraganya gitu ya? Terima kasih. Yang terhormat nih para senior, para profesor, guru-guru kami. Mohon maaf, tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih nih kesempatan bicara di forum ini. Tadi saya komentar sedikit tentang sampaikan oleh Kang Setiawan, betul sekali. Pengalaman saya di awal-awal bersepeda memang sering pegel-pegel, nggak taunya nggak punya ilmunya. Pertama ilmu bahwa sepeda itu ada jarak ketinggian sadel, ini mempengaruhi posisi itu sehingga saya diatur sehingga sadelnya disesuaikan dengan tinggi badan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan juga sudut, benar sudut sadel mempengaruhi. Nah, yang ketiga tadi Kang Setiawan bilang udah latihan beban, betul sekali. Saya betulan dia latih sama anak mana menguatkan otot punggung, otot paha, dan ototnya betulan antara lari dengan sepeda berbeda sehingga berbeda latihan bebannya. Sehingga itu mempengaruhi ya pegalnya setelah sepeda itu antara yang udah dilatih core dengan yang sebelumnya. Nah, itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Setiawan tadi. Dengan latihan lari bagi saya itu hanya untuk endurance karena memang melatih jantung. Jantung napas kan kebetulan udah terbiasa sebelumnya olahraga lari, jadi menjadi modal juga untuk long ride gitu, untuk lari sepeda jarak jauh atau sepeda nanjak. Kalau pertanyaan Kang Agus tentang mengatur, ya saya kebetulan jadwal olahraganya udah terjadwal rutin, jadi merupakan suatu rutinitas yang membuat tubuh itu udah mengikuti pola barangkali ya. Jadi saya hanya berhenti olahraga itu hanya Senin, seminggu sekali, yang hari lain saya olahraga yang diatur antara lari, sepeda. Tapi yang penting sekali saya mengatur makan juga, Kang. Mengatur makan supaya kalori tidak berlebihan, terus proteinnya cukup. Tidur, memang kebetulan saya tidur nggak terus lama, rata-rata 4-5 jam, tapi tidurnya berkualitas sekali ya. Tidurnya nyenyak, sehingga tidur jam 11, jam 3-4 udah bangun, nggak masalah. Siang jarang tidur. Itu aja. Dan memang secara olahragawan katanya nggak bagus kurang tidur, tapi penting saya pikir karena kebiasaan barangkali ya. Sedangkan kalori sehari-hari ya saya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau besok mau long ride atau long run, saya makan karbo loadingnya sehari sebelumnya tambahkan gitu aja. Itu aja Kang sementara yang bisa saya sampaikan yang Kang Agus, boleh saya tambahkan sedikit, saya lupa. Silakan. Tadi ada isu yang disampaikan di chat, cuma saya tidak tahu siapa, tapi yang muncul pesawatnya S20 Ultra tadi. Ditimbul kekhawatiran kan dengan penjelasan dari Prof. Hermawan, kesannya seolah-olah ini menjadi tidak fun lagi atau beresiko tinggi ya untuk bersepeda. Saya pikir kan menurut saya memang menjadi rumit ketika banyak aturan-aturan yang disampaikan. Tapi kalau menurut saya sih kita kembali kepada tubuh kita sendiri.
kita yang merasakan gitu ya, kita tahu mana problemnya dan nanti kita bisa solve permasalahan itu. Betul, ujung-ujungnya sih nanti penyesuaian baik sizing, baik fitting, dan baik pricing gitu ya. 3 komponen itu penting gitu. Kemudian yang berikutnya yang bisa memotivasi kita, 2 hari ini kami melakukan tes. Jelas, Bang? Jelas. Melakukan tes terhadap 60 orang pimpinan Istrinya universitas, dua-duanya gengsian sih pimpinan mungkin. fakultas Istrinya dengan dua-duanya gengsian. Dengan profesor. Dari 60 orang hanya 9 yang pemeriksaan lab untuk gula darah dan profil lipidnya itu dalam batas normal. Jadi hanya 9 apa 8 dari 60. Nah, termasuk salah satunya adalah saya. Jadi saya merasa berkah olahraga teratur selama 2 tahun terakhir ini juga ikut membantu metabolisme, itu terasa betul gitu. Memang gula darah dari dulu tidak tinggi. Hanya kalau lipid itu biasanya bermasalah gitu. Kalau nggak trigliserid, kolesterolnya. Tapi alhamdulillah pada tes ini udah yang ketiga kali kita mencoba beberapa saat ya sejak latihan ini teratur, terkontrol gitu, metabolisme lipidnya lebih baik. Memang dietnya nggak sebagus Kang Miming, mungkin kalau saya masih agak masih agak kurang bagus mengatur, sekalipun belakangan agak mulai diatur untuk makanannya. Tapi alhamdulillah hasilnya baik gitu. Dan berapa puluh itu berarti 40-50 itu dislipidemi yang paling banyak. Memang sebagian juga ada yang gula darahnya tinggi. Jadi itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita bahwa memang selalu ada positif, ada negatif dari olahraga yang dilakukan, tapi secara umum tentunya kita harus yakin bahwa hal positifnya lebih besar, asal kita juga memperhatikan mengantisipasi hal yang kurang baik. Mungkin itu tambahannya, kan? Ya, betul sekali ya. Kalau kita lihat pada waktu sesi pertama Medigo dengan Abah Iwan, dengan Ambu, itu bahwa kita tidak boleh memaksakan bersepeda gitu ya. Makanya waktu kita mau ke mana ke Tangkuban Perahu, setiap berapa tadi? Setiap 20 km berhenti nih kan saya diprotes sama Kang Eri gitu. Saya 73 tahun udah sampai Lembang gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi memang sepeda itu harus harus nyaman, harus aman, dan harus bahagia gitu ya. Makanya Kak Abah Iwan sama Abu mengembangkan body system dan lain-lain. Dan makin banyak pengalaman kita masih makin bisa menyesuaikan dengan badan. Tapi prinsipnya tadi memang tidak hanya goes saja, tapi harus juga dibarengi oleh gizi, dibarengi oleh penguatan otot-otot lain yang tidak ada di goes di sana. Mungkin selanjutnya kita bisa mengundang narasumber atau Kang Tio lah, gizi atau siapa, atau istri atau siapa, atau Kang Gaga ya, tentang gizi ya di sana dan bagaimana. Dan yang tadi juga memang betul Kang Monty bahwa selama saya sebelumnya saya sepeda itu hanya minum air putih gitu ya. Tapi pengalaman berjalan jauh, Pangandaran, Semarang, saya minum itu Oralit ya, Parolit ya, air jeruk gitu ya. Makanya kenapa minuman saya kuning itu isinya Oralit sebetulnya. Dan alhamdulillah waktu Semarang tidak ada kram sih sebetulnya. Cuman ya itu aja, tidak bisa nyusul kakak sama adik aja ini. Adik ini cepat sekali ini. Saya kira itu, waduh ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini nanti sama Mas Gilang dibuatin YouTube-nya sehingga bisa dinikmati juga, bisa didengar ulang atau bisa dinikmati yang lain. Mungkin ada kata penutup dari Kang Prof. Hermawan? Ada pesan-pesan khusus buat kita, Kang Prof? Terima kasih Dr. Agus. Jadi pesan dari saya sih ini sesuatu yang baik ya sebetulnya ya. Jadi kebetulan ini saya juga pertama juga diundang oleh Dr. Agus untuk mempresentasikan makalah di sini, dan alhamdulillah responnya juga baik.
pada apa namanya ingin menjaga aman sepeda pada saat bersepeda ya. Jadi pertemuan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan mohon dipertahankan acara ini, Dr. Agusti, apa namanya dengan menampilkan pembicara-pembicara yang sesuai dengan goeser gitu. Jadi nggak lari kemana-mana. Saya rasa itu aja, Dr. Agus. Terima kasih. Hatur nuhun Prof atas nama teman-teman dari Medigo. Kang Prof sudah bisa bergabung ya. Mudah-mudahan kita di ortopedi banyak naik sepeda ya, Kang. Nggak apa-apa, nggak usah lama-lama Kang, 1 jam aja, tapi naik ke Lembang katanya. Kang Guna, gimana Kang Guna? Ada pesan-pesan buat kami? Dok, nggak ada dok. Saya emang cuma ingat pesan orang tua saya dulu bahwa bukan raga aja yang diolah, tapi rasa juga diolah. Jadi olahraga dan olah rasa. Itu aja dok. Makasih dok. Bisa dijelaskan nih yang lebih tajam apa lebih jelas gitu? Oh, ya tapi seperti tadi Dokter Setiawan juga bilang, Dokter Monty, bahwa sepedahan kan tadi dokter juga udah bilang bahagia, maksud saya tadi juga saya mau celetuk bahwa yang happy aja, jadi nggak perlu takut-takut. Jadi kalau selama olahraganya dicintai pasti akan lebih fun, lebih sehat, lebih enak. Kalau olahraganya juga jadi beban, nanjak jadi beban ya, maksud saya tidak perlu diikutin yang sebelahnya ngebut gitu. Lebih personal. Itu aja dok, terima kasih. Hatur nuhun Kang Guna. Ini ada satu terakhir nih. Ini juaranya Unpad nih Kang Acuy nih, Kang Mansur, Kang Acuy. Gimana kita mau buat triathlon jadi nggak? Siap, Kang Agus, mangga ngiringan dari DU kita bersepeda di Jatinangor, kita lari terus berenang di cekdamnya Unpad. Nah, cocok kayaknya. Berenangnya aman nggak berenangnya? Belum dilihat Kang, cekdam yang barunya. Nantilah kita lihat ke belakang karena jalannya rada ngosed. Oh ya, ngeem gitu ya. Jadi waktu acara lompat badarat itu Kang Tiau, Kang Acil menginisiasi triathlon katanya. Dari DU ke Jatinangor naik sepeda, terus di Jatinangor lari atau jalan, terus di cekdam yang baru kita berendam. Mudah-mudahan bisa tercapai ini Kang Acuy. Kita sudah pernah biathlon kan Kang? Oh iya. Ke vilanya Kang Budi berendam kan itu. Oh iya, betul. Iya. Itu Kang Budi juga katanya kapan lagi kita ke sana. Ada satu lagi sebetulnya undangan ke Cariu ya, ke villa Prof Taufik Bu Suri di sana. Dan ada trek untuk sepeda di sana. Nah, Kang Miming yang sudah ke sana, yang sudah mencoba treknya ya. Baik, karena waktu sudah malam dan terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada Kang Prof Nagarasid, pemandu Kang Guna, dan para senior, guru besar, senior goser, dan teman-teman sejawat, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara seperti ini, mudah-mudahan minggu depan dengan materi-materi atau isu-isu yang lebih baik, lebih menarik lagi untuk Goweser ini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Salam goes, sehat semua. Unpad gimana Kang Tio? Bergerak itu Kang Tio? Unpad sehat langit biru. Unpad sehat langit biru gitu di sana. Resolusi 2021 Unpad aktif bergerak. Nah, resolusi 2021 Unpad bergerak. Semua harus bergerak sehingga COVID-19 juga menghilang di muka bumi kita. Amin. Tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauh dari kerumunan. Setelah goeser tidak makan-makan bersama, boleh makan-makan tapi berpisah gitu ya di sana. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, insya Allah, dengan materi yang akan nanti kita akan sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu
yang akan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sedena. Nuhun, sedena. Sedena. Nantiau, waduh. Teka udag euy. Kang Daeng ieu teras meningkat teras. Ada Mas Pedagang Agus Hasan. Tanjakan barusan. Ada Kang Ote. Kang Ote Master Tanjakan nih. Wah iya, Kang Ote nih. Nah, ada Kang Ote barusan saya lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dr. Ulut, Pak Ulut nih. Mangga, Pak Iwan. Ulut. Pamit. Pamit, Kang mangga. Ulut mereka Assalamualaikum. Serang ke Kang Agus. Kang Ulut langsung pamit nih. Mangga. Serang kayak Dokter Omat lebet. Dokter Omat, Kang Omat. Dokter Omat lebet namanya. Kang Omat, siap menjadi jadi pribumi ke Serang ya. Mohon siap Kang, siap. Pak Dokter ini, Pak Dokter. Alhamdulillah sudah ketemu virtual. Siap Kang. Mangga sadayana, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti jersey minggu depan sudah selesai sehingga pada liburan bisa memakai jersey Medigo. Ya.